Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita patut bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita tetap bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita angkat pujian persembahanku. Oh Tuhan
kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh berkumpul memuji membesarkan nama-Mu, boleh melayani Engkau ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang mencoba, Engkau mengurapi setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa, sehingga apapun yang boleh kami lakukan untuk Engkau ya Bapa, semuanya berkenan di hati-Mu, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Ampuni kami, layakkanlah kami ya Bapa, untuk bisa tetap melayani Engkau, untuk tetap bisa beribadah kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk membesarkan nama-Mu. Kiranya Engkau yang memimpin ibadah ini, dan Engkau yang beracara di dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus haleluya. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita masih tetap belum bertatap muka juga, tapi kiranya ibadah ini juga tetap memberkati kita semua yang hadir pada hari ini, yang melihatnya juga. Kita angkat pujian hari ini harinya Tuhan. Medley dengan dengar Dia panggil nama saya. Ada amin saudara, kita percaya bahwa setiap hari adalah harinya Tuhan. Jadi setiap hari ada berkat yang Tuhan sediakan untuk kita semua anak-anaknya. Puji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai muji dan besarkan nama Tuhan. Kita angkat pujian haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup rasanya. Dalamku adalah ciptaan baru. Ku hidup dalam bersama.
kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga, sehingga tidak ada lagi kutuk yang mengikat kita anak-anaknya. Puji nama Tuhan. Walaupun kita mungkin dalam kondisi yang saat ini tidak bertemu, tapi mari kita menyatukan hati kita, roh kita untuk bersama-sama memuji dan besarkan nama puji. Kita akan pujian, satukanlah roh kami ya Tuhan. Nama Tuhan, kita percaya bahwa Roh Kudus tetap menyertai setiap langkah kita, walaupun dalam kondisi yang tidak baik pastinya ya. Tapi saya percaya kondisi tidak baik pun anak Tuhan pasti merasakan berkat yang melimpah yang luar biasa dari Tuhan, dan itu boleh menjadi kesaksian bagi diri kita sendiri, keluarga, bahkan orang lain. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita juga akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Kita akan pujian Hanya Kau.
mujizat-Mu ya Bapa. Terima kasih kalau kami sudah boleh muji dan besarkan nama-Mu. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan kepadamu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Ampuni kami, layakkanlah kami untuk bisa menerima firman-Mu baik Bapa, yang menjadi jawaban bagi kami. Setiap anak-anak-Mu yang boleh menjadi kekuatan, bahkan hanya kepadamu lah kami berharap ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah, Engkau mengurupi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa, agar setiap kata yang keluar dari lidah-Mu lebih benar semuanya berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa bagi kuasa kegelapan yang ingin mengganggu firman-Mu, bahkan mencuri firman-Mu dari kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami tengking, kami bersaksi, kami penting dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Hanya Roh-Mu saja, hanya Engkau saja yang menyertai kami setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah banyak memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Saya akan berikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, kasih Tuhan yang besar tiada syarat. Puji Tuhan, kita akan sama-sama membuka ayat Alkitab kita yang pertama di dalam Mazmur pasal 127 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, ayat ini mengingatkan kepada kita betapa dahsyat cinta Tuhan kepada umatnya, kepada saudara dan saya yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Apalagi kita sudah masuk di bulan Juni ya. Bulan ini kita merayakan ibadah yang namanya perjamuan kudus. Itu satu bukti bahwa Tuhan sangat peduli dan mengasihi kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan di sini kita lihat tadi, sia-sia orang bangun tidur dan sampai larut malam bekerja. Itu diberi kepada orang yang dikasihinya. Siapa? Saudara dan saya pada waktu tidur. Tetapi umat yang seperti apa? Bukan semua yang mengaku Yesus di mulut saja itu bukan berhak untuk menerima kasih Tuhan yang luar biasa, berkat jasmani khususnya. Kalau kasih Tuhan memang tanpa syarat, tapi untuk menerima berkat Tuhan itu ada syaratnya. Untuk menjadi umat yang dicintai, disayang Tuhan itu ada syaratnya. Nah, di sini kalau boleh saya kesimpulkan bahwa seberapapun kerasnya kita manusia berusaha, bekerja mungkin dari pagi sampai malam, belajar mati-matian, semua buku dikeluarin tuh. Tapi kalau tidak melibatkan Tuhan, semua itu sia-sia. Tetapi pekerjaan apapun yang kita lakukan mungkin sangat sederhana. Mungkin orang berpikir, pegawai rendahan. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan, kita akan melihat hasil tuaian yang besar, dahsyat luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan memberkati. Bukankah di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti kita disayang Tuhan. Karena kalau saudara baca ayat yang kelima, terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mungkin karena punya talenta, punya kemampuan lebih, dia lupa melibatkan Tuhan. Nah, gak berhasil, kenapa? Terkutuk kata Tuhan. Tetapi walaupun mungkin kita talenta 1 atau 2, kalau kita melibatkan Tuhan, hasilnya akan maksimal, akan luar biasa. Yang seperti apa? Ayat 8 dari Yeremia 17. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Luar biasa. Kalau orang yang melibatkan Tuhan, dikatakan dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, tidak mengalami datangnya panas terik. Musim terik, paceklik,
corona mungkin bisa datang. Tetapi itu tidak mempengaruhi berkat orang yang mengandalkan Tuhan. Dia akan tetap hijau, dia akan tetap terpelihara, dia akan tetap sukacita, dia akan tetap memandang Tuhan, dia akan tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Di dalam Ulangan 28 ayat 12 di sana dikatakan, mari kita mau sama-sama baca. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ini janji Tuhan bagi orang yang mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan diri sendiri, kekuatan sendiri. Kalau kita mengandalkan Tuhan, firman-Nya menjamin bahwa perbendaharaannya akan melimpah. Musim corona mungkin banyak orang di PHK, banyak orang tokonya tidak lagi seperti dulu, banyak orang merasa bahwa bagaimana ke depan, tidak tahu, khawatir, was-was. Tapi coba lihat kehidupan anak-anak Tuhan, mereka malah limpah diberkati. Orang yang berharap mengandalkan Tuhan gak terpengaruh oleh semua itu, karena janji Tuhan ini ya dan amin. Dia akan memelihara umatnya, dia bahkan akan memberi pinjaman, tidak meminjam. Itu janji Tuhan. Saudara, percayalah kalau Tuhan berfirman itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah menyuruh kita meminjam-minjam. Kalau memberi pinjaman, baik. Itu pun kita memberi pinjaman tidak berharap untuk pulang. Jadi seringkali kalau saya mengajarkan kepada anak-anak saya khususnya, kalau nggak punya uang nggak usah minjamin. Kalau minjamin jangan berharap misalnya nggak dipulangin, ya nggak usah ditagih. Kenapa? Karena nanti kita yang berdosa. Jadi bersyukur kalau kita memiliki janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih-Nya yang tanpa syarat itu. Dan Dia pun memberkati. Tapi syaratnya apa? Kalau kita mau andalkan Tuhan. Apa syaratnya yang lain? Di dalam Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tapi bukan berhenti di situ. Kayaknya enak ya jadi kepala. Semua orang pasti mau diangkat Tuhan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Syaratnya apa, saudara? Bila kita dengar-dengaran pada firman Tuhan, kita taat kepada firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka kasih Tuhan yang tanpa syarat, berkat Tuhan yang tiada habis, penyediaan Tuhan yang tiada batas, itu akan saudara dan saya alami. Yang penting kita pegang firman. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Jangan tergoda oleh bujuk rayu dunia. Tapi mari hidup kudus. Tetap utamakan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti diberkati. Kalau saudara lanjut lagi ayat yang ke-15, di situ bicara lagi dengan kutuk. Kalau kita tidak menyimpan firman, kita tidak menjaga kekudusan, kita tidak merenungkan firman-Nya siang malam, kutuk. Kalau dikutuk manusia aja kita nggak bisa tidur, takut. Apalagi kalau yang mengutuk Tuhan. Nah, tentu kita nggak mau dikutuk oleh Tuhan. Kita mau disayang, dikasihi. Bahkan waktu tidur pun Dia menengok kita, memberkati kita. Nah, kalau kita mau hal itu terjadi di masa sulit ini, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Di dalam Amsal 24 ayat 16 dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tapi orang fasik, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, dia roboh. Saudara, kalau kita sudah andalkan Tuhan, mungkin saudara alami, loh kok saya alami masalah, kesulitan. Jangan bertanya, selama saudara ada di dunia, kesulitan, masalah pasti ketemu. Tapi ada bedanya. Apa bedanya? Orang benar jatuh, tapi bangun. Ya, bangun kembali. Tapi kalau orang fasik, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, dia roboh. Sebab itu pada pagi hari ini, jangan kita iri ketika melihat orang lalim, orang yang hidupnya tidak benar, kok sepertinya malah bergelimangan dengan berkat jasmani.
Kok sepertinya enak? Amsal 3 ayat 31 di sana dikatakan, jangan iri hati kepada orang yang melakukan kezaliman. Dan jangan memilih satupun dari jalannya. Dan disambung di dalam Amsal 24 ayat 19, jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Saudara, jadi kalau kita lihat orang yang kelihatannya baik-baik aja, padahal dia jahat, dia lalim, kita mengingatkan jangan iri. Karena Amsal 24 ayat 20 dikatakan, tidak ada masa depan bagi orang fasik, bagi penjahat. Ya. Bahkan pelita orang fasik itu akan padam. Jadi mereka itu kelihatannya saja, sesaat mereka mengalami sukacita, sepertinya diberkati. Tetapi Alkitab berkata, masa depan mereka tidak ada. Dan pelitanya padam. Sebab itu, mari kita mau tetap pegang janji Tuhan. Tetap percaya Tuhan. Pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau kita punya Yesus saja cukup. Yesus saja cukup bagiku, lebih dari semua di dunia. Jadi kalau kita punya Yesus saja itu cukup. Ibarat Yesus itu angka 1. Saudara ada di depannya. Ada di depannya 0. Kita ini kan 0, gak ada apa-apanya. Ini 0 ini jadi berharga karena 10. Tapi kalau kita mendahului Tuhan, 0 depannya 1, nggak ada harganya. Jadi saudara, biarlah kita mau mengedepankan Yesus dalam hidup kita. Kalau kita mengutamakan Yesus, Yesus akan menyelesaikan semua yang kita hadapi, masalah kita. Matius 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Demikian pula di dalam Yosua 1 ayat 8, jangan lupa memperkatakan Taurat Tuhan. Renungkan siang dan malam, maka engkau akan berhasil. Perjalananmu akan beruntung. Di masa sulit, masa corona, janji Tuhan tetap sama. Saat kita andalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, langkah kita, cita-cita kita, masa depan kita, apa yang kita rencanakan akan berhasil, akan beruntung. Mari kita mau pegang janji Tuhan ini. Jangan kita iri kalau kita melihat orang kok kelihatannya curang baik-baik saja. Itu hanya sesaat. Alkitab mencatat. Tapi berkat yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya bukan hanya jasmani, tapi kekekalan juga Dia sediakan. Amsal 11 ayat 4 dikatakan, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Apa kebenaran itu? Iman kepada Kristus. Gak ada di dunia ini orang yang benar. Saudara dan saya ini gak benar. Karena Rom 3 ayat 10 katakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tapi Rom 3 ayat 24, oleh kasih karunia Allah, kita ini dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena apa? Penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi berbahagia saudara dan saya, saudara adalah orang benar. Karena hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang dibenarkan. Jadi jika kita tidak percaya Yesus, tanpa Yesus tidak ada kebenaran. Nah, di dalam Amsal 21 ayat 21 juga dikatakan, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan. Kalau kita ada di dalam Kristus, mengejar Tuhan, cari Tuhan, ada kehidupan, ada kehormatan. Jadi jangan khawatir saudara, ketika kita mengutamakan Tuhan, orang dunia berkata, ih masih muda kok Tuhan melulu. Justru itu, ketika kita mengutamakan Tuhan, ada kehormatan, ada kehidupan, ada masa depan. Dan di dalam Mazmur 34 ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada siapa? Orang benar. Bersyukur saudara dan saya orang yang sudah dibenarkan. Mata Tuhan tertuju. Makanya waktu tidur pun Tuhan sanggup kasih makan. Karena matanya tertuju kepada orang benar. Dan telinganya kepada teriak orang benar yang minta tolong. Saat kita berdoa, Tuhan mendengar. Dan apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesatan. Kesesatan apa yang hari-hari ini sedang saudara dan saya hadapi? Saudara sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Kalau orang benar berseru, Dia mendengar. Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang benar banyak,
Tadi sudah saya singgung. Tapi Tuhan melepaskan dari semuanya. Saudara sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Tapi ada juga kemalangan. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan pasti melepaskan. Selalu ada jalan. Selalu ada jalan keluar bagi setiap masalah persoalan yang kita hadapi. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Itulah jaminan bagi orang benar. Bukan hanya kita, anak cucu kita pun diperhatikan, dipelihara. Berkat itu turun, penyertaan itu turun, perlindungan itu turun sampai kepada anak cucu kita. Jadi kalau hari ini orang muda, bapak-bapak, ibu-ibu, engkau hidup menjadi orang benar, bersyukur. Itu lebih dari harta karun. Karena itu akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Mereka mengalami perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, cinta Tuhan yang tanpa syarat. Sebab itu pada pagi hari ini, mari kita mengaminkan ayat-ayat ini. Saudara dibenarkan oleh darah Kristus. Di depan kita ada tubuh dan darah Kristus. Kalau nanti saudara akan ambil, minum tubuh dan darah Kristus, percaya, saudara minum bukan sebagai orang berdosa. Kita dibenarkan oleh Kristus. Ya, kita dilayakkan oleh Kristus. Alami mujizat, janji-janji Tuhan. Janji pemeliharaan, kesembuhan, pertolongan, perlindungan. Itu milik saudara dan saya. Bahkan setiap hari Jumat sering saya bacakan ayat Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Orang apa? Orang benar. Dan orang gak benar kalau dia tidak percaya Yesus tadi di dalam Rom 3 ayat 25. Gak ada di dunia ini orang benar. Saya pun gak bisa hidup benar. Tapi kita dibenarkan oleh darah Kristus. Yesus yang membenarkan kita. Dan firman-Nya berkata, doa orang benar, besar kuasanya. Di dalam gelap terbit terang bagi siapa? Orang benar. Jadi dalam kegelapan pun kita akan melihat terang. Orang benar tidak pernah ditinggalkan. Puji Tuhan, demikian firman Allah. Saya tidak panjangkan. Kita akan sama-sama berdoa, menyiapkan hati kita untuk menyambut tubuh dan darah Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini terlebih dulu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa sesungguhnya kami bangga punya Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau Allah yang mengasihi kami tanpa syarat. Walaupun untuk meraih berkat Tuhan itu banyak syarat. Ajar kami untuk bisa memenuhi syarat itu. Yaitu ketika kami dengar-dengaran kepada firman-Mu, mengutamakan Tuhan, mencari kerajaan Tuhan, maka kasih Tuhan yang tanpa syarat itu akan kami nikmati dimanapun kami pergi. Bahkan waktu kami tidur, kami rasakan pemeliharaan Tuhan. Bahkan anak cucu kami, mereka akan mewarisi perlindungan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Kami akhiri firman ini dan kami alaskan doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.